Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam kelas 3 SDN Larangan 2 Kota Cirebon. Pada pagi hari ini Bapak akan membawakan pelajaran 7 Hati tentram dengan berperilaku baik. Bagian A, yakni ikhlas. Ya. Namun, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan selalu mengingatkan bahwasanya kita masih dalam masa pandemi coronavirus, ya. Maka dari itu, Bapak selalu mengingatkan kalian semua untuk menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker, yang kedua, menjaga jarak, dan yang ketiga, selalu mencuci tangan pakai sabun, ya. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan pembacaan doa sebelum belajar tersebut, kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan kepandaian yang ditambahkan pemahamannya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu pertama, meyakini bahwa perilaku ikhlas sebagai cerminan dari iman. Kedua, menunjukkan perilaku ikhlas. Tiga, menyebutkan arti ikhlas. Empat, menjelaskan ikhlas dalam beribadah. Lima, menunjukkan sikap ikhlas. Enam, mencontohkan sikap ikhlas. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan sikap ikhlas. Nah, sekarang ada sebuah gambar dan bacaannya. Ini mari kita bersama-sama amati. Namun, sebelum kita bersama-sama mengamati, perhatikan penjelasan dari Bapak tentang ikhlas, ya. Jadi ada contoh ikhlas dan manfaat yang dapat dirasakan adalah ketika melakukan segala kebaikan semata-mata untuk memperoleh pahala dari Allah. Ini ikhlas nih. Melakukan segala kebaikan semata-mata untuk memperoleh pahala dari Allah, itu adalah ikhlas, ya. Ketika melakukan perbuatan-perbuatan itu, sebaiknya kita merasa sedih, seolah langsung memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, apakah perbuatan itu kemudian akan disanjung orang, akan diberi balasan berupa materi, ucapan terima kasih, atau apakah justru akan dibalas dengan keburukan? Tidaklah penting. Jadi ketika kita berniat membantu seseorang, ya, atau melakukan sesuatu kebaikan, kalau kita niat hanya untuk Allah, hanya karena Allah, maka apapun balasan dari orang lain itu tidaklah penting. Baik orang tersebut membalas kebaikan kita ataupun tidak, itu kita tidak akan baper, kita tidak akan terlalu dibawa perasaan, karena yang penting saya melakukan kebaikan hanya karena Allah, ya. Sebab tujuan melakukan perbuatan dengan ikhlas adalah hanya berharap memperoleh pahala dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan suka kepada kita karena kita telah berbuat baik kepada Allah, ya. Jadi Allah nanti akan semakin dekat dengan kita, akan suka kepada kita ketika kita berbuat baik untuk orang lain, berbuat baik untuk lingkungan, berbuat baik untuk diri kita sendiri, maka Allah akan semakin suka kepada kita. Yang penting di dalam hati niatkan saya berbuat baik ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ikhlas atau tidak, kita mengerjakan sesuatu dapat diukur antara lain melalui reaksi orang lain kepada kita. Jika orang lain membalas kebaikan itu lalu kita akan senang, namun jika tidak membalas maka muka kita berubah menjadi masam, hati menggerutu, bahkan terkadang muncul dari mulut kita sesuatu yang mengungkit perbuatan kita terdahulu sebagai perbuatan tidak ikhlas, maka semua ini adalah tanda-tanda kita kurang ikhlas mengerjakan kebaikan. Tuh. Jadi, kalau kita pengen mengukur saya berbuat baik, saya melakukan ini tuh udah ikhlas belum ya? Kita ukur introspeksi diri. Apakah ketika kita berbuat baik, misal contohnya saya menolong seseorang. Saya menolong seseorang ketika orang yang ditolong kita ngasih imbalan kepada kita lalu hati kita senang, ya, itu berarti kita ciri-cirinya masih belum ikhlas. Atau sebaliknya, ketika kita menolong seseorang dan seseorang tersebut tidak membalas kebaikan kita, lalu hati kita merasa sedih. Lalu apalagi kita mengungkit-ungkit kebaikannya. Saya pernah, misalkan contoh, saya ngasih permen kepada teman nih, kepada teman kita. Lalu teman kita setelah dikasih permen, dia diam saja, tidak mengucapkan terima kasih, atau tidak membalas ngasih lagi. Terus hati kita sedih. Kok teman saya sudah baik-baikin tapi dia diam aja. Dia tidak balik memberi apa-apa kepada saya. Saya menggerutu dalam hati. Apalagi ketika mungkin berbicara kepada teman, tahu nggak, saya kemarin ngasih permen nih ke si A, tapi si A-nya diem aja. Dianya mah pelit, nggak pernah ngasih permen ke saya. Nah, itu berarti tanda-tanda tidak ikhlas. Nah, mulai dari sekarang, apapun perbuatan kita, apapun perbuatan kebaikan kita, kita harus diniati bahwasanya ini karena Allah Ta'ala, ya. Tidak mengharapkan balasan dari orang lain, ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan sebagian hati manusia yang tidak ikhlas dalam berbuat kebaikan. Perhatikan nih. Nih, kita amati nih gambar-gambar ini. Orang yang berperilaku baik, hidupnya akan tentram, tidak gelisah, ya. Jadi ketika kalian dalam keadaan gelisah atau dalam keadaan tidak tenang, introspeksi diri. Mungkin saya hidupnya belum baik atau perilakunya tidak baik. Selanjutnya, berperilaku baik selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Kalau pengen kalian semua punya teman yang banyak, maka harus selalu berbuat baik, berperilaku baik. Dalam beramal, kita semua diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Hal pertama yang harus dilakukan agar kita ikhlas adalah menetapkan niat terlebih dahulu. Ya. Jadi setiap melakukan sesuatu kita belajar ikhlas. Setiap melakukan sesuatu harus diniatkan bahwasanya saya melakukan ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada sabda Nabi Muhammad SAW tentang niat berikut ini dan dapat menjadi jargon yang mudah diingat oleh peserta didik. Dalam Sahih Bukhari, dari Alqamah bin Waqqas Al-Laisi yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niat. Jadi, ketika kita mau melakukan apapun, ketika kita mau menolong, kita mau berbuat apapun, harus pertama-tama yaitu harus diniati. Ya.
Paham ya? Harus diniati bahwasanya kita melakukan ini hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan sebagian hati manusia yang tidak ikhlas dalam berbuat kebaikan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi seperti ini. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatsba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Tuh. Jadi kalau kita tidak bisa sedekah, maka minimal kita berucap berkata yang baik-baik saja. Jadi ketika di sekolah nanti, Bapak mendengar kalian mengucapkan atau berkata-kata kotor, Bapak akan menegur kalian bahwasanya itu tidak baik, ya. Jadi minimal mulai dari sekarang jauhi perkataan-perkataan yang kotor, ya. Apalagi membicarakan kejelekan teman kita, itu sangatlah tidak baik. Berbicara kotor pun tidak baik, apalagi menjelekkan teman kita, ya. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Selanjutnya, nah ini adalah ada 4 gambar contoh perbuatan ikhlas, ya. Perbuatan yang harus diniati karena Allah Ta'ala. Yang pertama di sini ada gambar 7.1. Ini gambar apa nih? Ayo perhatikan. Di sini gambar 7.1 ada gambar anak sedang melaksanakan sholat. Sholat adalah merupakan salah satu ibadah kepada Allah. Jangan sampai ketika kita sholat, niat kita sholat tersebut supaya dilihat oleh orang tua, supaya uang jajannya ditambah. Jangan sampai niat seperti itu ya. Karena kita beribadah kepada Allah, niatkan bahwasanya saya sholat ini karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti ketika tiba waktu azan, kita langsung. Karena kalau kita niatnya untuk dilihat sama orang lain atau untuk dilihat sama orang tua supaya uang jajannya ditambah, maka sholatnya nanti ketika ada orang tua saja. Tetapi kalau kita niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap azan, setiap waktu sholat masuk, maka kita akan melaksanakan sholat karena Allah selalu melihat kita, ya. Terus ada di sini gambar 7.2. 7.2 ini gambar sedang melaksanakan belajar bersama. Tuh, di sini ada melaksanakan belajar. Begitupun belajar. Jadi belajar itu kewajiban kita semua. Jangankan anak-anakku yang Bapak banggakan nih, kalian semua. Bapak pun sampai sekarang masih belajar, ya. Karena belajar itu tiada akhir. Sampai akhir hayat kita dituntut untuk terus belajar. Makanya kita dari mulai sekarang belajarnya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan sampai kita belajar hanya karena tuntutan sekolah. Saya dapat tugas dari sekolah, makanya saya harus belajar. Jangan seperti itu. Belajar adalah kebutuhan kita semua. Belajar adalah kewajiban kita semua. Makanya harus ditekadkan, harus diniatkan bahwasanya belajar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Terus ada di sini ada gambar 7.3. Ada seorang pengemis yang meminta kepada anak kecil di situ. Nah, di si anak kecil memberikan uang. Ini namanya bersedekah, ya. Bersedekah. Nah, ketika kita memberikan sedekah, kita juga harus ikhlas. Jangan sampai memberikan sedekah hanya karena kasihan, pengemisnya udah tua atau pengemisnya ini, itu berarti kurang ikhlas. Jadi kita memberikan sedekah ke siapa saja itu harus diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Terus yang terakhir itu gambar 7.4. Ini gambar seorang yang sedang bekerja. Dalam bekerja pun kita harus ikhlas ya. Nanti ke bapak tanyain ayahnya, ayah kalau kerja ikhlas enggak? Pasti ayah kalian ikhlas karena untuk menafkahi kita yang lagi sekolah, supaya sekolahnya punya seragam, supaya sekolahnya punya buku tulis, punya pensil, ya. Makanya ayah kita juga ikhlas bekerjanya, tidak pernah capek. Coba kalau tidak ikhlas, mungkin kerjanya akan, buat apa kerja, ngasih ke orang lain, masih mending saya kerja untuk saya diri sendiri aja ya. Makanya ayah kita juga ikhlas kerjanya ya. Jadi kesimpulannya di sini ada contoh gambaran melakukan atau perbuatan yang harus diniati dengan ikhlas. Yang pertama, beribadah kepada Allah hanya karena Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Terus gambar yang kedua, belajar pun kita harus diniati dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus memberikan sedekah kita juga harus mempunyai niatan baik, niatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bekerja juga kita harus niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita bersama-sama mengamati gambar ini nih. Yuk kita ceritakan. Jadi pertama, ada gambar 7.5 dan gambar 7.6. Suatu ketika ada dua anak-anak sedang berjalan-jalan tuh. Jalan-jalan, tiba-tiba di tengah jalan ada duri. Atau kalian sering temukan di jalan ada paku, kawat, apapun di tengah jalan. Lalu si yang satunya ini lihat ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Kata si yang pakai kacamatanya, tidak usah, biar ada orang lain menginjaknya. Nah, ini adalah perbuatan yang buruk ya. Nanti anak tersebut ini temannya sedikit karena dia berpikiran jahat. Nah, kalau gambar 7.6, lihat ada duri di tengah jalan, mari kita buang. Terus yang satunya menjawab, iya betul, kita buang saja agar tidak terinjak orang. Nah, melakukan perbuatan ini, menyingkirkan duri di tengah jalan, kita harus diniati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong seseorang ya. Walaupun kita belum tahu orangnya mau lewat siapa, tapi kita berbuat baik, bertekad bahwasanya kita harus menyingkirkan duri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu membahayakan ya. Paham ya? Terus terakhir kesimpulannya adalah ya, anak-anakku sekalian, bahwasanya kita melakukan sesuatu apapun harus disertai dengan niat ya. Niatnya apa? Niatnya yaitu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika niat kita hanya ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kita dapatkan. Namun jika kita berbuat baik atau menolong orang lain tanpa pamrih, ingin dipuji atau memperoleh balasan materi, maka Allah akan mengganti balasannya dengan pahala dan keriduan ya. Mungkin pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di situ. Terima kasih sudah menyimaknya sampai akhir video. Untuk absen kehadiran, silakan ketik di kolom komentar video YouTube ini dengan format nama siswa, contoh darsa, nama siswanya hadir, darsa hadir ya. Ketikkan di kolom komentar video ini. Mungkin akhir kata Bapak ingin mengharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam keadaan baik, selalu bersemangat belajar, selalu bersemangat beribadah, dan selalu mematuhi perintah orang tua. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.